Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sali dan Salihah. Bagaimana kabar Sali dan Salihah hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk tetap bersyukur hari ini. Dan untuk yang berpuasa hari ini, semoga kita semua dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah puasanya dari subuh hingga maghrib ya, saya Salihah. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PKN. Tapi sebelum itu ingat ya, Sali dan Salihah harus berdoa dulu sebelum belajar. Kemudian harus menonton video ini sampai selesai dan menontonnya itu harus tertib. Dan yang ketiga yaitu mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh Pak Hafiz. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita angkat tangannya sekarang dan kita mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat hari ini ya Salih dan Salihah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak punya gambar nih. Gambar ini pasti sudah tidak asing lagi ya di mata Salih dan Salihah. Kira-kira gambar apakah ini? Betul sekali, ini merupakan gambar Garuda Pancasila. Nah, lalu kira-kira kenapa ada gambar Garuda Pancasila ya hari ini? Wah, betul, karena hari ini kita akan belajar tentang arti lambang Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila itu merupakan lambang negara kita ya, Salih dan Salihah. Garuda Pancasila menggambarkan bangsa yang besar dan negara yang kuat. Garuda Pancasila mempunyai perisai menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda Pancasila. Nah, Salih dan Salihah, coba diperhatikan gambar Garuda Pancasilanya. Di badan atau di bagian tengah itu ada perisai dan juga ada lambang-lambang dari berbagai sila-sila Pancasila. Dan itu semua digantung melalui rantai di leher si burung Garuda. Yang bisa kita lihat yaitu rantainya, nah ini berwarna kuning ya. Dan juga kita bisa melihat di bagian bawah kaki-kaki dari burung Garuda ini mencengkram sebuah tulisan atau sebuah pita ya. Nah, tulisannya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara kita, Salih dan Salihah. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah berbeda-beda tetapi tetap merupakan satu kesatuan. Jadi, sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya bahwa kita merupakan negara yang sangat beragam, kita memiliki berbagai kebudayaan, berbagai makanan khas, berbagai pakaian adat dan lain sebagainya, tetapi kita masih merupakan bangsa yang sama, bangsa Indonesia. Kita merupakan warga negara Indonesia. Kita masih satu kesatuan. Pernahkah Salih dan Salihah memperhatikan bulu pada sayap, ekor, dan leher burung Garuda? Nah, ternyata jumlah bulu-bulu tersebut berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia loh. Nah, kalau tidak percaya, yuk kita lihat nih ya. Perhatikan lambang negara Garuda Pancasila berikut ini. Nah, sekarang kita sudah punya nih gambar Garuda Pancasilanya. Kita bisa melihat bahwa di sini ada bulu-bulu dari burung Garuda. Nah, bulu-bulu mana saja sih yang mencerminkan hari, tanggal, dan juga tahun kemerdekaan negara kita? Kita bisa melihatnya di yang pertama yaitu adalah pada bagian sayap. Pada bagian sayap memiliki 17 bulu pada masing-masing sayapnya. Nah, lalu yang berikutnya yaitu 8 helai pada bulu ekor. Yuk coba dihitung ya, jumlahnya
ada 8 helai pada bulu ekornya. Dan yang terakhir yaitu ada 45 helai bulu yang ada di bagian leher. Nah, semuanya ini merupakan adalah tanggal negara kita, negara Indonesia merdeka ya, atau hari kemerdekaan negara Indonesia, yaitu pada tanggal 17 bulan 8 atau bulan Agustus dan pada tahun 1945. Wah, ternyata tanpa kita sadari, Garuda Pancasila yang kita kenal itu memiliki banyak makna ya, Salih dan Salihah. Sampai sini sudah paham ya, bahwa Garuda Pancasila itu memiliki nilai-nilai filosofis juga dari bulu-bulu yang ada pada tubuhnya. Oke, nah lambang sila pertama Pancasila. Ada yang tahu lambang pertama sila Pancasila kita ada apa? Betul sekali, bintang ya. Bintang merupakan lambang sila pertama Pancasila, yang berbunyi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang bersudut 5 terletak di tengah operasi ya. Tadi kita lihat di bagian dada atau bagian perisai, bintang itu terletak di bagian tengah-tengah. Nah, berikut ini adalah perilaku mengamalkan sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah taat beribadah, menjalankan perintah dan larangan yang kita anut. Jadi, kalau misalnya kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila, kita harus menjalankan beribadah ya, sesuai dengan agama yang kita anut. Nah, kita semua beragama Islam ya, Salih dan Salihah. Berarti kita semua harus melaksanakan sholat ya. Sholat itu merupakan kewajiban kita, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan ibadah, berarti kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu berdoa sebelum memulai kegiatan. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu, misalnya mau pergi ke WC, mau pergi jalan-jalan, atau bahkan mau belajar pun kita harus memulainya dengan berdoa, ya. Apalagi kalau misalnya kegiatan yang kita lakukan sehari-hari yaitu adalah makan dan juga minum. Nah, itu juga merupakan kegiatan yang harus kita lakukan, kita awali dengan berdoa. Oke, selanjutnya tolong menolong. Nah, kita harus menolong sesama makhluk, baik itu manusia maupun hewan. Nah, ketika kita mengamalkan sila Pancasila yang pertama ini, berarti kita harus dapat menolong semua makhluk, baik itu manusia maupun hewan. Jadi kita misalnya teman kita membutuhkan bantuan, maka kita juga harus menolongnya. Atau misalnya di jalan kita menemukan seekor hewan yang dia terjebak di sebuah saluran air, kita juga harus membantunya, menolongnya. Dengan begitu kita akan mengamalkan sila pertama Pancasila. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan dengan bijak ciptaan Tuhan. Nah, kita bisa melihat ya, banyak sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang bisa kita lihat sehari-hari, ada tumbuh-tumbuhan dengan berbagai buah-buahnya. Nah, kita harus bisa memanfaatkannya dengan bijak ya. Kemudian minyak bumi, kemudian matahari dan lain sebagainya. Itu kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Kita harus bisa menggunakannya dengan baik, bukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Oke, lambang sila kedua Pancasila. Ada yang masih ingat bentuknya apa? Ya, betul sekali. Bentuknya adalah rantai. Rantai merupakan lambang sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai ini terdiri atas mata rantai bulat yang berjumlah 9 dan mata rantai persegi berjumlah 8. Wah, ternyata ini juga merupakan ada filosofinya loh, Salih dan Salihah. Mata rantai bulat melambangkan perempuan dan mata rantai persegi melambangkan laki-laki. Mata rantai tersebut sambung menyambung melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Selanjutnya, nah, sila ketiga Pancasila bentuknya pohon beringin. Ada yang masih ingat bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, betul.
Persatuan Indonesia. Nah, makna dari Sila Persatuan Indonesia ini adalah bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai keberagaman yang kita miliki. Oke, lanjut ke sila keempat Pancasila nih. Lambang sila keempat Pancasila adalah, ya betul sekali, kepala banteng. Kepala banteng merupakan lambang sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyinya, Sali dan Salihah? Betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, saya dan Salihah, makna dari sila keempat Pancasila ini yaitu adalah penyelesaian masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Nah, contoh pengamalannya yaitu yang pertama, penentuan jadwal piket. Jadi kita harus bermusyawarah terlebih dahulu untuk menentukan jadwal piket. Misalnya, si Udin hari Senin, kemudian Edo hari Selasa, dan Beni di hari Rabu. Nah, itu harus melalui musyawarah, harus melalui sebuah diskusi. Kemudian juga pemilihan ketua kelas. Kita memilih ketua kelas itu harus melalui sebuah musyawarah. Dengan begitu akan terpilih seorang ketua kelas yang akan memimpin kelas kita. Yang ketiga yaitu pemilihan umum, yang biasanya dilakukan oleh orang tua kita nih, yang biasanya melakukan pemilihan umum kepada presiden, bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang keempat, kalau kita ingin mengamalkan sila keempat Pancasila, bisa melakukan nih yang nomor 4, yaitu melerai teman yang berkelahi ya. Jadi kalau misalkan ada teman yang berkelahi, jangan didiamkan, tapi kita harus membantunya melerainya ya. Kita harus melerainya dan mendamaikan kembali mereka agar perselisihan dapat diselesaikan. Lanjut ke lambang sila kelima Pancasila, yaitu padi dan kapas ya, betul sekali. Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila. Tumbuhan padi dan kapas ini melambangkan makanan ya, dan juga pakaian, yang pada akhirnya itu menjadi sebagai lambang tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi makna dari sila kelima Pancasila ini adalah tujuan negara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Sali dan Salihah, pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Nah, tugas pada pertemuan kali ini adalah yaitu mengerjakan tugas pada buku tematik tema 8 halaman 47 ya. Tugasnya adalah yang ini. Nah, tugas saya dan Salihah semua adalah menggunting ya, yang bagian bawah semuanya digunting, lalu kemudian ditempelkan pada burung Garuda. Nah, setelah itu bagian tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu ditebalkan ya. Ditebalkan boleh menggunakan spidol ataupun boleh juga menggunakan pensil. Jadi nanti semuanya dipasang ya, perisainya dipasang ke burung Garudanya, lalu lambang-lambang dari masing-masing sila Pancasila, pohon beringin, kepala banteng, dan lain sebagainya itu dipasang sesuai dengan tempatnya. Oke, bagaimana? Paham ya saya dan Salihah? Jadi tugasnya terdapat pada buku tematik tema 8 halaman 47. Nah, saya dan Salihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya adalah orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi saya dan Salihah sesuai dengan apa yang Bapak ajarkan hari ini, bahwa negara kita merupakan negara yang beragam, banyak perbedaan ya, dari kesukaan, dari budaya dan sebagainya. Tetapi karena kita memiliki keimanan yang sama, yaitu sama-sama beragama Islam, maka kita ini adalah saudara. Jadi kita harus selalu berdamai, meskipun mungkin kita dari masing-masing daerah yang berbeda.
Oke, kalau begitu marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salih dan salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.